Berikutnya kita kuis, Buya. Nah, Baik. kuis ini, Buya, kuis memilih satu dari dua pilihan. Ini kadang-kadang bisa merusak pertemanan ini, Buya, jadi harus hati-hati. Mudah-mudahan semua bisa mengerti. Siap, Buya, ya? Iya, silakan. Nah, pertanyaan pertama, sepak bola atau badminton? Sepak bola. Sepak bola. Nah, nanti saya akan tampilkan bola dengan gaya Buya menendang seperti atlet profesional. Kenapa Buya pilih sepak bola? Sering kalah ya di badminton? Bukan. Sepak bola itu biayanya murah. karena kalau shuttlecock banyak mahal. Ya, kenapa bisa main bola tanpa sepatu kan bisa main bola. Ini salah satu kunci kenapa Buya badannya langsing, sehat. Dari saya. Kemudian juga sepak bola. Ya, silakan. Ya. Oke, Buya. Pertanyaan kedua. Nah, ini agak mulai berat. Samba cangkuak teri atau ikan asin taba pucuk ubi? Nah, ini susah pilihannya nih. Ya, lebih ini ikan asin sama pucuk ubi. Pucuk ubi. Nah, ada yang bisa menggantikan itu ya, Bu ya? Kalau selero patah itu, Bu ya. Acok selero patah setelah memimpin Kota Padang, nggak, Bu ya? Acok indak, tapi ya itulah. Mana yang lebih acok, selero patah ketika memimpin Kota Padang atau jadi wakil pemimpin Kota Padang? Nggak usah Buya jawab, saya sudah paham dari pertawanya. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Anies Mata atau Fahri Hamzah? Mulai berat, bergeser. Ini berat ini. Siapa, Buya? Kalau dulu saya lebih dekat kepada Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Dibandingkan Anies Mata. Iya, karena memang ya dalamnya event-event kita bersua. Pertanyaan berikutnya, ini mulai lebih berat lagi, Bu ya. Pak Fauzi Bahar atau Pak Henry Septa? Kami tahu sebenarnya jawaban ini mudah, tapi kami tahu Buya tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Jadi kami buat Buya menderita gitu ya. Siapa Buya? Posisinya berbeda ya. Posisinya berbeda. Kalau Pak Fauzi sebagai wali kota, kalau Henry sebagai wakil wali kota, ini kurang sepadan itu. Iya, memang kurang sepadan, tapi berpasangan. Iya. Satu mantan, satu lagi bakal mantan. Kira-kira siapa, Buya? Masing-masing punya hal yang positif bagi saya. Yang positif bagi saya. Dan saya bisa menjadi wali kota kan karena Pak Fauzi kan. Asik. Iya kan? Kan Pak Fauzi yang menjadikan saya sebagai wakil. Kalau saya tidak pernah jadi wakil, tidak akan pernah jadi wali kota. Siapa yang lebih pemarah, Pak Fauzi atau Pak Henry Septa? Pak Fauzi tidak pernah marah sama saya. Tidak marah. Ya. Saya dengar dulu ada kabar orang dulu suka nelpon Buya jam 2 malam marah-marah, itu bukan Pak Fauzi Bahar ya? Enggak. Itu orang lain ya?
Pertanyaan berikutnya, Kota Padang atau Sumatera Barat ya? Kalau sekarang ini kan di Kota Padang. Kota Padang. Kalau sekarang kan di Kota Padang. Oke, that's good. Yeah. Itu Buya kuisnya, Buya menjawab 5 pertanyaan kalau tidak salah. 1 berat dijawab. Karena pertanyaannya sudah politik, kita diskusi politik sebentar Buya. Banyak orang menyukai Buya Mahyeldi Ansarullah. Ini bukan pujian. Saya tidak maksud pick up the line ya, tidak mau berlebihan memuji Buya. Tapi ini fakta. Bahkan ketika pilkada Kota Padang yang lalu, ada sebuah kiasan yang menurut saya menarik. Buya Mahyeldi itu dipasangkan dengan tiang listrik juga akan menang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Buya Mahyeldi disukai publik Kota Padang ya? Kan kalau dilihat Buya seperti biasa, sederhana. Sekarang paling jenggotnya sudah memutih. Dulu waktu saya kenal waktu kuliah dulu, waktu demo di DPRD masih hitam, gitu. Sekarang sudah sangat putih, menderita karena ngurus Kota Padang. Tapi apa yang membuat Buya dicintai publik Kota Padang? Tentu ditanyakan kepada orang yang mencintai, betul. Jawaban yang keren. Kalau sebagai orang Kota Padang, saya tanya-tanya, apa yang membuat orang suka Buya Mahyeldi? Mungkin Buya menampilkan cerminan orang kebanyakan, 1. Kedua, ada pekerjaan yang ikhlas dilakukan dan tidak mudah marah. Contohnya ya, sederhana ya. Itu masih, saya pikir masih diberlakukan puasa-puasa atau Ramadan sebelumnya. Saya tidak tahu Ramadan ini, kayaknya agak berat ya dilakukan. Buya mendatangi rumah orang, berbuka puasa di sana, mengetahui apa yang orang makan, begitu ya, sehingga bisa merasakan peta permasalahan mereka. Apa itu salah satu strategi politik Buya? Atau memang Buya mau begitu? Karena saya agak merasa ini mirip kisah seorang pimpinan Islam ya, yang mencoba mengunjungi warganya, dan kejadian ini kisah terkenal Umar bin Khattab gitu ya. Apakah itu yang membuat orang suka sama Buya, atau ada hal yang mungkin Buya lakukan yang lain ya? Atau itu hanya tindakan iseng-iseng aja karena Buya dibangunin ama jam 3 ya sekalian aja kunjungin orang-orang. Itu masih dilakukan Buya? Ramadan kemarin kan pandemik itu Buya? Kalau Ramadan kemarin tidak, ya karena memang dibatasi oleh COVID ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita lakukan. Apa itu penyebab Buya merasa kedekatan emosional Buya dengan publik menjadi terbangun? Iya, jadi itu kita lakukan. Sebetulnya ide itu dari salah seorang kepala SKPD. SKPD, dan kemudian kita diskusi dengan bersangkutan, dan kemudian kita dari hasil diskusi kita itu dan pengalaman dia di luar negeri, dan dia pernah kuliah di luar negeri, diceritakannya, dan kemudian ya kita respon baik. Hari itu diceritakannya, ya besoknya kita laksanakan langsung. Wow. Ya, jadi kalau saya memang ada sesuatu yang baik yang diberikan oleh siapa saja, maka kita tidak menunggu lama-lama. Nah, sehingga langsung kita siapkan, ya,
besoknya kita langsung laksanakan. Nah, karena dia tahu, dia langsung sebagai penanggung jawabnya. Nah, mungkin itu kita lakukan. Yang pertama tadi adalah karena memang kita ingin mengetahui bagaimana betul situasi masyarakat di lapangan. Sehingga itu makanya kepada SKPD juga saya berikan tugas untuk yang bersangkutan di mana tempat tinggalnya, tolong cari orang yang paling miskin dan kemudian temui mereka ke sana dan kemudian foto rumah itu dan kemudian usulkan menjadi rumah yang akan kita bedah. Itu makanya kita kan Prodesya pertama kan punya program bedah rumah. Oke. Keberlanjutan dari sekedar tidak hanya sahur bersama kan begitu ya. Nah, itu juga menjadi dan itu juga kita tugaskan juga kepada kepala SKPD. Jadi kita ingin tahu dan sekaligus juga kita ingin mendidik diri saya sendiri dan juga teman-teman di SKPD. Selama ini kan program atau kegiatan-kegiatan dilakukan yang diprogramkan itu kan masalah kemiskinan ini kan enggak begitu tuntas gitu. Ya, kenapa? Karena program yang dibuat itu kurang mengena. Nah, maksud itulah saya melihat dengan adanya kegiatan itu sehingga teman-teman di SKPD juga mengikuti dan dia tahu persis permasalahan yang ada di lapangan. Inilah keadaan warga kita yang miskin begini. Nah, itu makanya untuk menyelesaikan itu apa yang mesti lakukan? Ya, cara yang pertama adalah memang rumahnya itu kita bangun. Itu makanya ada program bedah rumah. Nah, syaratnya adalah dia punya tanah untuk itu. Nah, dan alhamdulillah dari kegiatan program kita itu direspon baik oleh banyak pihak, alumni, kemudian sekolah, kemudian lembaga banyak yang merespon itu. Makanya target kita 5.000, yang kita bangun lebih 5.000 selama satu periode pertama. Dan kemudian juga itu kita lakukan sekaligus juga untuk karena bulan puasa ya, bulan puasa dan orangnya kan tidak tahu, orang yang akan dikunjungi tidak tahu. Bahasa yang akan datang adalah wali kota, tidak tahu mereka. Nah, cuma akan ada yang datang gitu kan. Dan itu makanya kita yang berangkat itu siapkan semuanya. Tikarnya dibawa, makannya dibawa, kemudian sesuatunya dibawa sampai untuk lebaran juga. Untuk hadiah untuk lebaran diberikan juga yang bersangkutan. Dan ini juga melatih atau membiasakan jiwa-jiwa kepedulian bagi kita di Pemko. Dan alhamdulillah masa COVID kemarin itu saya bangga sekali ya sama teman-teman di Pemko. Itu mereka menginfakkan gajinya 2,5% masa COVID kemarin. Dan bahkan ada juga kepala SKPD itu yang di mobilnya itu dibelinya beras sendiri. Dan kemudian dikarunginya 5 kilo, 10 kilo. Dan kemudian di mana ketemu orang yang di jalan maka dikasihnya langsung. Jadi ini setelah saya amati ini dampak dari kepedulian mereka yang sudah terbangun melalui singgah sahur tadi itu. Karena sehingga kita ajak untuk begitu mereka peduli dan mereka yang diprogramkan oleh kepala SKPD-nya A tapi yang dilakukan lebih daripada itu. Ya. Nah, ini yang saya rasakan. Dan kemudian juga itu kita akan tumbuh rasa santun ini kan bukannya mendengar, tapi kita melihat betul dengan ini kita sendiri dan kita rasakan betul, ya sehingga ini akan memperbaiki program-program yang kita lakukan dan itu makanya kebiasaan yang saya pertahankan masa Pak Fauzi kan dulu rapatnya subuh, sekarang kan tetap subuh kita lakukan rapatnya. Ya, dulu masa Pak Uzi itu rapat staf kita subuh. Nah, itu kita pertahankan sampai sekarang. Nah, itu juga tujuannya juga ada. Di samping tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
ya, dan kemudian kita ya juga membiasakan teman-teman ini ya bangun subuh lah, ya bangun subuh. Jadi Ramadan juga begitu. Jadi memang ada dua sisi sungguhnya, dampak kepada warganya dan dampak kepada kita. Ya, jadi ada feedbacknya untuk kita. Dan memang sehingga itu makanya ya program kita dalam bedah rumah itu seperti tadi itu ya, realisasinya itu melebihi daripada yang kita targetkan pada 5 tahun terakhir. Ada marah nggak Buya sampai nulis ada ingin sahur sama Buya, ada ingin sahur sama Buya? Enggak itu. Enggak, sudah mulai dewasa dia. Udah nih, udah terhibur dia. Tapi sahur tahun ini kayaknya Ramadan tahun ini kayaknya ada bisa full sahur sama Buya. Oh ya, bisa full di rumah. Ada hal lain yang menarik. Saya pikir ini sudah mulai berproses di periode pertama dan berlanjut ke periode kedua. Buya membangun kota sekarang. Dulu kan saya ingat jalan-jalan di beberapa daerah terpencil ya itu dibangun. Ya, betonisasi. Nah, sekarang ke sentral kota ada bangku-bangku taman, ada pohon-pohon baru, ada pelebaran jalan, ada peralihan pembenahan yang Buya lakukan dari sekedar ke daerah, sekarang masuk ke pusat kota. Perubahan ini penting atau semacam bagian dari rencana Buya untuk mengurangi tingkat kebanjiran yang timbul di kota? Karena saya lihat apapun upaya Buya untuk membenahi banjir ya, kan membersihkan selokan, saya lihat periode pertama sudah dimulai itu, berkarung-karung dikeluarkan dari parit, got, bandar kita gitu ya. Tapi tingkat air juga tidak terlalu banyak turun ya. Dan sekarang kota dibenahi untuk dibersihkan. Targetnya apa sih Bu ya? Penataan kota, saya lihat ada masjid baru yang juga indah di tepi pantai. Saya nggak tahu itu program Buya atau provinsi ya. Kota jalannya sudah mulai lebar, pohon-pohon baru, bangku-bangku baru. Ada program baru, pasar untuk ekonomi dan segala macam. Ini bagian program yang visinya apa begitu ya? Ya, baik. Jadi memang pada awal-awal masa jabatan sebagai wali kota, kita membuka akses ke masyarakat supaya lebih lancar. Itu makanya jalan ke sekolah, jalan ke rumah ibadah, ke rumah sakit, ke tempat produksi pertanian, perdagangan, ya, dan ke pasar-pasar, ya. Jadi memang kita memudahkan akses masyarakat, karena permintaan masyarakat, ya. Karena itu makanya itu menjadi 10 program unggulan kita, betonisasi. Ya. Dan ya alhamdulillah sehingga itu memudahkan aksesibilitas kepada masyarakat untuk banyak kepentingan. Ya. Seperti tadi saya katakan, akses ke tempat produksi pertanian, nah itu kita benahi supaya memang masyarakat kita yang membawa hasil pertanian itu lebih mudah. Ada yang jembatan kita buat, ada yang jalan kita kita perbaiki, kita beton. Dan kemudian berapa kawasan-kawasan pantai kita rapikan, ya, Pantai Padang, Air Manis, begitu. Karena memang pariwisata kan juga adalah tetap menjadi prioritas kita, baik periode pertama atau juga kedua.
Dan alhamdulillah ketika Pak Arif Yahya sebagai Menteri Pariwisata itu apa yang beliau sampaikan memang terbukti bahwasanya pariwisata adalah program yang paling cepat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan memang itu bagi kita terasa, ya. Dan terbukti tahun 2014 sampai 2019 itu PAD kita meningkat sampai 650%. 2000 pertama saya sebagai wali kota. Dalam waktu 5 tahun itu peningkatan PAD-nya meningkat sampai 650%, lebih kurang peningkatannya. Dan nah karena kita merasakan setiap tahun begitu, setelah betonisasi udah ada perbaikan ya, maka tentu kita membenahi objek-objek yang menarik di Kota Padang. Nah, setelah kita diskusikan dengan banyak pihak, apa objek yang menarik Kota Padang? Nah, terbayang saya ada ipar saya. Nah, istri saya cerita sama saya. Nah, itu ada ipar saya itu waktu kecil-kecil itu senang betul pergi ke Padang. Nah, kenapa? Mencari ayah gilo. Ayah gilo. Ombak-ombak ada. Oke. Wah. Jadi orang-orang di mana dulu kan ketika jalur Padang Bukit Tinggi itu kan melalui pantai dulu. Dulu saya merasakan itu waktu saya kecil-kecil dulu kalau pantai. Artinya memang pantai Padang itu menjadi pembicaraan bagi orang di luar Padang. Nah, makanya kita rapikan, kita benahi dan kita tingkatkan. Nah, maksud itu makanya kita lengkapi prasarananya. Nah, itu makanya kita bangun masjid di sana dan kemudian kita kita benahi trotoar. Membenahi trotoar itu kan sebetulnya sebelumnya melakukan penggalian sedimen. Kita pekerjaan itu bukannya trotoar saja, tapi juga penggalian sedimen dan kemudian juga merapikan saluran-salurannya. Nah, sehingga sekaligus juga mengurangi banjir gitu. Nah, pantai sudah bersih. Nah, tapi ada masalah baru, Bu ya. Iya. Pantai bersih, tiba-tiba ada 2 orang turis bule membentangkan tempat untuk berjemur di pantai. Heboh sekota Padang. Ada juga akses yang membuat ketika pantai bersih orang heboh, Bu ya. Tapi ada juga penyakit pantai Kota Padang itu ketika hujan deras. Dan itu penyakit Padang. Sekali hujan berhenti, tiba-tiba sampah dari berbagai tempat itu kan bermuara ke pantai Padang. Sampai ada seorang politisi yang saya ingat itu mungkin juga berkeinginan mengkritik Buya beberapa waktu lalu, sekali dia mengkritik Buya, gitu ya. Mempermasalahkan sampah pantai setelah hujan deras ini. Ini kan berat ditanggulangi karena sampah itu kan bukan datang dari warga Kota Padang. Apa sih strategi lanjutan Buya untuk mengantisipasi sampah datang dari tempat lain, dari sungai lain, dari daerah lain karena hujan itu? Sebetulnya sungai di Kota Padang ini milik Kota Padang, tidak gabung dengan kabupaten lain. Jadi dari hulu hilirnya Kota Padang. Jadi artinya memang sampah itu memang dari masyarakat yang ada tinggal di Kota Padang ataupun juga orang yang datang sebagai Kota Padang, gitu ya. Tapi itu sungai itu memang milik Kota Padang dari hulunya sampai ke hilirnya. Nah, itulah makanya upaya-upaya yang kita lakukan sekaitan dengan sampah ini membina, kemudian menyadarkan masyarakat sepanjang sungai, itu yang pertama. Nah, ini memang, dan kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat
jangan membuang sampah ke sungai, ke selokan. Nah, ini memang agak berat ya. Kenapa? Karena memang ini kan budaya kita. Kalau ke sungai itu kan selama ini membuang. Pergi ke sungai. Nah, Iya kan? iya betul. Itu membuang yang sisa-sisa. Termasuk sampah. Jadi ini mungkin Pak Dokter ini, Pak Ferry ini paham betul lah bagaimana merubah budaya ya. Membangun rumah pintu belakangnya di pintu belakang sungai, jadi tinggal langsung buang kan? Dan buang kan, dan memang faktanya begitu. Ya. Nah, itu makanya ini perlu usaha yang memang masif dan kemudian melibatkan banyak orang ya, sehingga memang untuk meningkatkan kesadarannya. Nah, itu makanya kita mengajak perguruan-perguruan tinggi untuk mengadvokasi masyarakat sepanjang pantai. Itu yang mesti kita lakukan. Tapi satu terang memang sampai sekarang ini belum maksimal kita lakukan itu. Ya. Dan kemudian itu maka kita tambah lagi. Dulu kita buat ada jala ya untuk menahan sampah supaya enggak ke bawah. Ya, sehingga itu bisa kita ambil. Ya, karena memang di daerah kita kan ekstrim. Ya, ketika curah hujan tinggi maka sungainya penuh. Ya, bahkan juga banjir. Ketika musim panas kering. Iya kan? Ya kan ekstrim itu. Ya, ekstrim Sungai Kota Padang. Tapi itu sebagai tanda bahwasanya hutan-hutan kita tidak mampu menyerap air dan jumlah yang besar. Ya, nah, maka itu untuk itulah makanya jebol itu. Kemarin juga kita buat satu ini untuk seperti pengalaman di Jakarta itu kan ada gabus-gabus yang kita taruh itu, rupanya itu tidak mempan juga, ya karena airnya deras. Iya. Airnya deras. Berhenti hujan kan? Iya, airnya deras. Nah, maka itu memang upaya yang mesti kita lakukan memang adalah masyarakat. Itu yang harus kita lakukan dan jangan sampai membuang sampah ke sungai. Ini yang memang harus kita maksimalkan ke depan itu. Itu makanya karena menyadarkan masyarakat merubah budaya ini memang butuh waktu yang cukup panjang dan butuh peran dari banyak orang dan butuh sosialisasi yang maksimal lagi ke depannya. Itu makanya kita berharap ini kepada perguruan tinggi, kepada mahasiswa, kepada semua pihak ini untuk bisa bersama-sama. Dan dari petugas-petugas kita dari kelurahan, itu insya Allah dalam bulan ini, itu kita akan membuat strategi lagi melalui lurah-lurah dan kecamatan yang punya sungai. Lurahnya ada pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahannya itu adalah mengawasi masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Nah itu yang pekerjaan tambahannya kalau yang punya Pak Lurah semua. Kemudian ada yang menarik terkait upaya Buya membangun kota dan sampah ini Buya. Satu hal tapi menarik ya. Buya dan beberapa pengusaha Kota Padang membangun pasar malam. Dan itu saya menarik bagi saya karena cukup meriah suasana, ada ekonomi baru yang menggeliat begitu ya. Betul. Tapi ada imbas lain yaitu sampah setelah acara dan kemudian petugas kota membersihkan itu. Pertanyaannya, kenapa Buya buat program tidak menyadarkan publik untuk buang sampah, malah kemudian petugas Buya yang jadi bertambah kerja waktu extra time-nya. Apakah ini bagian dari taktik juga untuk membangun ekonomi dan membangun kesadaran publik bahwa sampah itu bisa dibersihkan, tetapi kan akhirnya yang bekerja ekstra malah pekerja Buya. Kenapa tidak dibangun juga kesadaran publik di pasar malam? Memang yang bergerak di pasar malam itu banyak mahasiswa Pak Ferry.
ya. Dan memang itu sengaja kita buat, bahkan sebelum COVID itu kita mau perlebar, mau kita tambah. Kalau yang selama ini kan di Permindo saja. Nah, kita mau tambah sampai ke Masjid Taqwa, dan itu masyarakat juga sudah meminta juga. Itu makanya depan Masjid Taqwa itu kita buat air mancur kan. Iya. Nah, sebetulnya kita mau memperpanjang ke arah sana. Nah, kenapa? Karena ini menurut kita betul-betul menggerakkan ekonomi. Dan sekaligus juga milenial kreatif juga bisa menghadirkan kuliner-kuliner racikan-racikan baru. Dan itu terbukti. Dan setelah saya cek, itu banyak antara mereka mahasiswa. Nah, jadi dan itu walaupun itu hanya 1 malam, itu pendapatan mereka bisa senilai pendapatan 1 pekan. Ya, jadi mereka 1 malam mereka berjualan di sana itu bisa membantu kebutuhan mereka untuk 1 pekan, ya, 1 minggu. Ya, jadi luar biasa. Nah, itu makanya awalnya itu ditolak ya oleh pedagang, tapi setelah kita sadarkan, kita komunikasikan, akhirnya mereka terima. Ya, itu makanya ada yang minta lagi sampai ke depan Masjid Taqwa itu. Bahkan waktu itu kita buat konsep, ya, kalau ada orang salat maghrib di Masjid Taqwa, nanti dijemputnya di dekat Sari Anggrek. Ada bus pariwisata, ada apa gitu. Jadi mereka jalan itu dari Masjid Taqwa sudah salat maghrib, nah sampai mereka jalan, mereka menikmati. Itu makanya semuanya kan ada, seni ada, budaya ada, kuliner ada, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan kreatif generasi muda, masyarakat juga ada. Kan kita tampilkan saja. Jadi banyak pilihan, banyak kegiatan di sana. Nah, jadi itu untuk ekonominya dan kemudian juga sebagai sarana untuk menyiapkan generasi muda untuk menjual produk-produk hasil olahan mereka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kaitan dengan sampah, sebetulnya itu kita tekankan kepada setiap pedagang, maka harus pastikan ya dia punya tempat sampah. Itu udah kita tekankan kepada mereka, ya, dan ya, tapi memang tidak semuanya. Nah, ini tidak semuanya yang memiliki kesadaran untuk melakukan itu. Dan mungkin juga ada faktor dari kita juga mungkin ada, yaitu mungkin pengawasan juga kurang, ya, kurang, sehingga memang ya masyarakat ini kan ya karena sibuk melayani konsumen, kadang-kadang dengan itu kan lupa mereka. Nah, yang ada juga kita di pemerintah kota itu juga tidak terlalu intensif untuk mengingatkan mereka. Nah, tapi itu sudah kita programkan untuk mereka. Nah, karena memang tidak bersih, maka itu tentu mau tidak mau kita turunkan ya petugas kita. Sebetulnya memang kita menginginkan mereka yang jualan di sana, mereka membersihkan, mereka merapikan. Nah, tapi memang rasa tempat itu tempat mereka, yang mereka bisa berpenghidupan di sana, itu belum secara penuh mereka rasakan. Ya. Dan ada lagi barangkali penyebabnya ada sebagai masyarakat kita kan kami sudah bayar restribusi sampah. Nah, gitu kan. Jadi ini bukan kerjaan kami, tapi kerjaan ini, begitulah. Jadi memang ada hal begitu. Jadi memang ini perlu kita pembinaan dan merubah perilaku dan budaya-budaya yang selama ini kurang positif. Ada alasan saya bertanya kenapa soal sampah-sampah ini berapa kali, Bu ya? Karena menurut informan saya, Badan Intelijen Ferry Amsari, Bu ya, BIFA namanya. Buya itu bisa tersinggung kalau pulang rumah itu berantakan, ada sampah atau berantakan. Maka saya mau mencoba memancing Buya. Buya ini bisa nggak agak marah sedikit kalau bicara soal sampah-sampah di Kota Padang ini? Ternyata enggak marah juga, susah juga. Memancing Buya marah. Tapi ini problematika yang perlu memang ditata di Kota Padang. Buya menggagas wisata tadi. Dan kalau tanpa ada kesadaran itu berat keberhasilan. Tapi ujungnya begini, Buya.
Apa yang Buya lakukan untuk Kota Padang itu banyak yang menyukai dan senang. Pertanyaannya Buya, kenapa Buya mau meninggalkan kami? Sebetulnya tidak mungkin seorang kepala daerah menyelesaikan semua permasalahan kota sampai tuntas. Nah, maka itu kepemimpinan itu ya harus dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Nah, itu pula lah makanya maaf mungkin ya saya memberikan waktu yang lebar kepada wakil saya. Agak berbeda. Kita tidak sayang kami lagi, Bu ya. Ya, justru itu yang kita ini kan. Karena memang seperti prinsip tadi itu kan paling lama kan 10 tahun. Tidak mungkin kita menyelesaikan semua. Itu makanya ada RPJM kan. RPJM itu kan tidak semuanya kita lakukan. Ada yang prioritas. Nah, mungkin apa yang prioritas itulah yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk melanjutkannya itu tidak mungkin kita, karena ada batas waktu yang bisa kita lakukan di satu tempat, itu adalah di Kota Padang. Nah, maksud itu kita persiapkan orang-orang yang akan bisa melanjutkan itu. Alhamdulillah Pak Henry kan usianya lebih muda daripada saya, dan kemudian juga pendidikannya juga lebih tinggi daripada saya, dan juga pengalaman pendidikannya juga lebih hebat daripada saya. Nah, alhamdulillah saya senang ketika Pak Henry pun juga saya lihat sekarang ini juga dia juga saya berikan tugas-tugas tertentu juga untuk menyelesaikan masalah tertentu, dan serapa itu Permindo night market itu kan memang ide Pak Henry itu. Ya, kita sempurnakan, kita kuatkan, dan kota itulah. Dan karena memang tidak seperti saya katakan tadi kan, program singgah sahur tadi itu kan ide-ide dari teman-teman di SKPD. Jadi memang ya baik sekali Bu ya. Program kepala dinas, program Pak Henry Septa, semua Buya sebutkan ini program orang di bawah kepemimpinan Buya. Apa Buya enggak gengsi begitu ya, sebut program orang lain, program Buya bagaimana begitu ya? Kenapa sebut orang itu? Kan Buya bisa saja ngaku itu program Mambomah ya. Iya, kita kan perlu di kepemimpinan itu ada satu hal yang perlu kita bangun, itu trust kan. Nah, trust itu kan berangkat dari kejujuran. Kejujuran kita kepada rakyat, kejujuran kita kepada teman-teman yang lain, ya, kepada SKPD kan begitu. Dan dan itu makanya saya dengan kepala dinas itu kalau biasanya ada perjalanan luar daerah, itu biasa kan ini, kalau saya wali kota kan dicarikan hotelnya, kamarnya yang apa gitu kan. Biasalah mereka layani kita kan. Dan kemudian nanti mobil sediakannya untuk kita sendiri gitu kan. Saya enggak mau saya itu. Kalau mobil saya bersama dengan mereka. Jadi dari bandara sampai ke hotel itu kan di Jakarta biasanya kan sampai 1 jam, bahkan lebih kan. Nah, selama di kendaraan itulah kita diskusi dan tukar pikiran. Bahkan juga ketika saya juga sering mengajak mereka sekamar dengan saya. Ya, maka menjelang tidur itulah kita juga diskusi. Ya, tukar pikiran. Karena Umi Nelly khawatir sih nanti ada yang menggoda Buya, lebih bagus tidur sama anak buah aja. Buya, ada potensi karena melihat keakraban Buya dengan staf-staf Buya. Kalau Buya jadi gubernur, mereka nanti dibawa ke Provinsi Sumbar, tinggallah Pak Henry Septa sendiri membangun Kota Padang. Itu kan belum terjadi. Tapi ada potensi ya. Ya. Ada potensi.
Ya kalau Pak Ferry memberikan doa tentu akan Dan sukses saya ya. kepikiran kasihan Pak Henry Septa kalau semua orang-orang jagoan itu Buya bawa ke Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah ini ya Pak Gubernur dalam suatu kesempatan pernah sampaikan ya bahwa kualitas SDM di Padang itu cukup baik. Beliau pernah sampaikan dalam suatu diskusi dengan saya. Pak Gubernur kan orang SDM ya, orang psikologi ya, dan SDM. Nah, itu beliau sangat paham sekali dengan demikian. Nah, beliau pernah komentari bahwa SDM di Kota Padang itu cukup baik dan ya kalau tidak lebih cukup sebanding lah dengan provinsi. Dan memang teman-teman yang di Pemko ini itu banyak yang doktor itu, yang doktor itu ada kalau tidak 5 sampai 7 orang doktor. Jadi itu makanya artinya SDM-nya baik-baik, bagus-bagus. Dan pengalaman birokrasi mereka juga sudah mengalami banyak, dan kemudian juga dari segi akademisi mereka juga lebih mumpuni. Itu makanya banyak ide-ide yang muncul ketika kita diskusi secara informal. Jadi ide-ide itu munculnya bukan dalam rapat formal kebanyakan, tapi banyak muncul dari pertemuan-pertemuan informal. Seperti saya katakan tadi, satu mobil. Dan kemudian ketika kita di hotel diskusi, itu makanya kalau ada mereka rombongan misalnya ada acara ke Jakarta, itu biasanya sebelum tidur diskusi dengan saya dulu. Nah besok pagi menjelang ketika makan di restoran, itu juga kita ngumpul juga diskusi juga gitu. So munculnya ide-ide itu seperti saya katakan tadi bukan lebih banyak bukan dalam rapat formal, tapi dalam ketika kita diskusi, ketika kita bicara-bicara ngalor ngidul ke mana-mana gitu, tapi nanti biasanya akan mengarah kepada titik tertentu. Iya. Nah, jadi itu momen dan SDM di Padang dan kemudian level SKPD kepala SKPD, kemudian eselon 3-nya juga bagus-bagus sekarang ini. Dan itu makanya kita merasa sangat terbantu dengan tim yang kuat, dan kemudian juga rasa tanggung jawab mereka yang juga cukup tinggi. Dan itulah diantaranya. Dan saya kira kita banyak punya SDM di Padang. Ya. Jadi tidak khawatir ya kalau suatu saat nasib berpindah kursi pekerjaan, di Padang juga akan ada SDM yang kuat, di Sumatera Barat juga akan ada SDM. Ya. Ini pertanyaan politik terakhir, Bu ya. Secinta-cintanya orang ke Buya, sejarang-jarangnya Buya marah, ya. Ada juga kelemahannya. Pastilah. di ruang politik, Bu ya. Karena kalau dicari kekayaan sulit. Uang rekening aja isinya cuma 250 juta begitu ya. 250. Sekarang udah bertambah. Udah bertambah ya. Membuat KPK bingung ya. Itu ditambah karena anak-anak sudah berhasil kasih tambahan atau gaji wali kota naik, Bu ya. Pertanyaan politik terakhir, Bu ya. Ada juga kelemahan untuk maju ini. Satu video muncul, video kisah lama. Ada janji tersampaikan di dalam kampanye wali kota bahwa tidak akan maju. Ternyata sekarang partai paksa maju. Nah, ada 2 dilema ini, Bu ya. Apakah Buya tidak khawatir video ini akan diulang-ulang pas kampanye besok, Bu ya? Juga diulang oleh beberapa orang yang sudah mulai iseng sama Buya begitu ya untuk maju, padahal belum diumumkan ini oleh KPU calon resminya. Ini gimana Buya dengan video-video begini? Iya, artinya kan ini memang fakta ya. Fakta, dan memang itu pernah kita ucapkan. Dan biasanya saya ketika mengucapkan itu mau bisa berjanji sama siapa saja
ketika kita ketemu, maka kita akan katakan insya Allah kan? Insya Allah. Jadi maksud saya itu memang di samping kita punya pikiran-pikiran, akan tetapi ada faktor lain. Itulah faktor selaku orang yang bertuhan kan. Itu makanya kita ucapkan insya Allah. Ya. Dan nah kemudian nampaknya warga Kota Padang, ini dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman atau juga survei-survei yang dilakukan, justru warga Kota Padang tidak masalah ada yang akan menggantikan saya di Kota Padang gitu. Buktinya persentasenya itu sampai 70%. Ya, dari berapa survei yang dilakukan. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi artinya, nah kemudian memang ada ya. Nah, adanya itu banyak faktor seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi. Ya, mungkin ya banyak Allah itu kenapa mereka sampaikan, mereka apa segala macamnya. Nah, kemudian pada sisi lain, saya ini kan dengan partai ini kan, selama saya berpartai kan berpolitik, ya memang satu-satunya kan dulu PK, sekarang PKS kan gitu. Dan di PK saya juga termasuk orang yang pertama mengurus PK di Sumatera Barat. Saya sebagai wakil jadi pengurus, kemudian setelah itu menjadi ketua PK. Nah sampai sekarang ya, karena memang saya adalah kader daripada PK atau PKS itu sendiri. Nah, di mana saja partai kader itu berbeda dengan partai bukan kader. Nah, beda partai kader itu adalah loyalitas. Nah, apa yang diputuskan itu yang akan dilakukan. Sama seperti saya mau menjadi wali kota, saya tidak pernah terbayang mau jadi wali kota. Tidak pernah terbayang untuk menjadi wakil ketua DPRD provinsi. Dan itu kan karena memang ada partai dan kemudian dukungan daripada masyarakat tentunya, ya, maka itu kita lakukan dan kemudian kita laksanakan. Jadi waktu itulah ketika itu diputuskan, itu makanya kalau boleh mungkin saya sampaikan kepada Pak Ferry ataupun juga kepada kita semua, ketika saya diperintahkan sosialisasi, mungkin saya baliho saya, gambar-gambar saya mungkin yang paling sedikit, ya, ya karena memang itu dengan sengaja kita lakukan itu, ya. Kenapa? Karena memang kita tidak terlalu jor-joran di sana, ya, dan saya lebih banyak berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Kan alhamdulillah kader-kader PKS yang ada di Sumatera Barat, menurut hemat kita dan juga pandangan sebagian masyarakat, bisa memberikan hal yang lebih baik lah. Ya mungkin Pak Irwan di provinsi, kemudian juga Pak Reza di Payakumbuh, dan kita melihat perubahan Payakumbuh itu dengan Pak Reza luar biasa. Dan kemudian juga Pak Farhan sebagai wakil di Agam. Ya, peran-perannya walaupun tidak betul kelihatan gitu, tapi peran daripada kader-kader ini cukup baik. Nah, maksud itulah kita dalam menyikapi perintah itu kita lakukan, tapi dengan cara yang lebih ini. Nah, karena itu keputusan begitu. Nah, kemudian ketika dilihat respon masyarakat dan kemudian banyak pihak yang melakukannya, maka respon itu agak lebih baik untuk saya. Nah, dengan dasar itulah maka PKS memberikan keputusan, memutuskan, dan memang saya belum terima keputusan itu secara tertulis, tapi saya sudah diperlihatkan ini SK-nya, ya, dan karena sudah keputusan maka kita lakukan.
Ya, karena dengan partai kader dan kemudian juga ukuran-ukuran ilmiah. Karena memang PKS kan memang menyikapi sesuatu dengan objektif dan secara ilmiah. Dan itu menjadi panduan dan menjadi dasar-dasar dalam mengambil keputusan. Secara politik sih pasti saya bisa yakin warga paham ya. Karena tidak ada yang tidak melakukan hal yang sama. Pak Jokowi kan begitu juga misalnya. Beberapa kepala daerah juga sudah diperintah partai ya jalan. Tetapi ada satu hal yang membuat kayaknya kenapa PKS kemudian menentukan dia maju. Soal preferensi publik tadi dia 10%. Beberapa survei juga stabil menyatakan Pak Heldi dibandingkan bakal calon yang lain. Dia GR kah dengan survei ini sehingga atau minimal PKS yang GR sehingga yakin seolah dengan mengusung Pak Heldi menang. Itu kan antara dua pilihan dari kader PKS. Ya kan? Ya. Nah kemudian kaitan dengan perolehan itu GR sekira tidak. Kenapa? Justru ya sore tadi kami diberikan pengarahan oleh Pak Irwan ya untuk menekankan kepada kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tadi Pak Irwan sampaikan faktor kesuksesan. Faktor kesuksesan itu bukan dari hasil yang ada sekarang ini, tapi dari apa yang kita lakukan dan kemudian juga bagaimana kita memenuhi seluruh faktor-faktor itu. Nah, inilah beliau tadi memberikan motivasi kepada seluruh jajaran PKS di Sumatera Barat. Dan itu tekankan betul ya sunatullahnya ya bahwasanya hasil yang akan kita ambil itu sangat tergantung sekali bagaimana kita mengoptimalkan seluruh faktor berhasil. Ya, artinya itu tergantung dengan usaha. Dengan hasil itu hanya sebagai untuk menentukan pilihan dari PKS. Menjelang penentuan calon di September sudah sering rapat dengan Pak Irwan sudah sayang kayaknya Pak Ipe. Kalau saya dengan Pak Ipe ini sudah sejak tahun 86, sudah 34 tahun dan saya tahu persis dan beliau tahu persis. Ya, 5 tahun. Ketika saya masih di SMA. Ya, ketika saya masih di SMA. Beliau waktu itu kuliah di UI. Ya, jadi iya, saya tahun 86 itu kan saya tamat SMA. Ya, jadi saya dengan Pak Irwan itu semenjak tahun 85. Ya, ketika dulu mahasiswa dari Jakarta sering pulang kampung, kadang kita ketemu lah dalam banyak forum ya. Paldo dan sampai sekarang, sekarang. Saya mau titip pesan dulu. Paldo Maldini, Paldo adalah alumni SMA 3. Ini senior mau maju, mau mundur. Ini kayaknya all SMA 3 final besok ya. Banyak yang dari SMA 3. Ya, menarik diskusi kita. Saya terima kasih. Ya, diskusi panjang juga kita diskusi. Saya ingin tidak untuk jangan berkampanye ya, tetapi pesan kepada warga Kota Padang, apa yang ingin Buya sampaikan kepada kami Kota Padang, tidak soal Buya maju, tetapi apa yang mau bersama-sama dan dilakukan sama warga Kota Padang. 1 menit saja, silakan. Ya, saya di Kota Padang sudah 34 tahun. Sudah lebih separuh umur saya di Kota Padang.
Kalau itu walaupun saya berasal dari Bukit Tinggi, tapi mungkin saya lebih banyak tahu kenal Padang dibandingkan dengan Bukit Tinggi. Nah, maka itu ini adalah bagian yang juga warga Kota Padang juga yang mendorong karir saya di politik. Semenjak saya menjadi wakil ketua DPRD kan saya pemilihannya Kota Padang juga. Dan itu terbukti bahwasanya program-program yang kita lakukan di Kota Padang selama ini juga dukungan daripada warga masyarakat Kota Padang. Itu makanya saya berkesimpulan bahwasanya warga Kota Padang ini baik-baik. Dan itu saya sampaikan dalam banyak forum dan itu terbukti dari dukungan-dukungan yang diberikan. Pantai Padang itu kan dukungan daripada warga Padang, Pasaraya, kemudian kita bisa membuat masjid yang ada di pinggiran pantai sekarang itu kan dukungan daripada warga Kota Padang, dan kemudian jalan-jalan yang kita buat itu semuanya adalah dukungan partisipasi kontribusi daripada warga Kota Padang. Itu makanya saya berkesimpulan warga Kota Padang baik-baik, tidak ada warga Kota Padang yang tidak suka dengan pembangunan. Dan itu terbukti dengan banyaknya pembangunan yang kita lakukan di Kota Padang. Nah, tentu kecintaan seperti itu kita menginginkan bagaimana Padang ke depan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat akan lebih baik lagi tentunya. Nah, tentu pasti kepada masyarakat dan juga perantau. Alhamdulillah sekali setahun kita akan ketemu dengan perantau di Jakarta. Dan terakhir saya ketemu dengan Pak Gamawan Fauzi dan kemudian Pak Azwar Anas dan kemudian juga Pak Sarul Ucup dan banyak mantan wali kota dan juga mantan gubernur di Jakarta. Dan itu sebagai guru-guru saya di dalam membangun dan melakukan program di Kota Padang. Dan maka dalam hal ini mudah-mudahan ke depan warga Kota Padang juga sebagai penentu kemajuan di Sumatera Barat, karena memang seperti tingkat pendapatan yang paling tinggi di Sumatera Barat kan Kota Padang, termasuk daerah kan, artinya juga penyumbang terbesar juga untuk provinsi. Nah, waktu itu mudah-mudahan dapat dengan dukungan daripada Pak Gubernur tentunya, sehingga memang pembangunan Kota Padang lagi, apalagi sekarang ini kita juga sudah memposisikan Kota Padang sebagai gerbang Indonesia di bagian barat, ya. Nah, dengan adanya Teluk Bayur dan lainnya, itu makanya kita membangun memperkuat potensi dan komunikasi kita dengan Australia dan dengan India, kemudian juga dengan Arab Saudi, Timur Tengah, dan dengan beberapa negara-negara di Indian Ocean. Nah, maka itu mudah-mudahan dengan bantuan daripada Pak Gubernur, tentu ini akan maksimal untuk ke depan, dan sehingga itu akan memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Dan pemikiran-pemikiran SKPD di Kota Padang itu kita berpikir bukan hanya untuk Kota Padang, tapi kita melakukan kegiatan di Kota Padang dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di luar Kota Padang. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi itu makanya pembangunan Kota Padang juga berefek kepada kota-kota di Sumatera Barat dan kemudian juga di kota yang lain. Dan mudah-mudahan dengan hal seperti itu ya ke depan Sumatera Barat bakal lebih baik. Itulah harapan. Terima kasih Buya, tenang bertemu Buya, diskusi santai. Terima kasih. Alhamdulillah. Ketawa dan banyak hal yang disampaikan. Banyak hal yang belum kita diskusikan, bagaimana pengelolaan pasar yang berhasil, dulu macet dan segala macam tiba-tiba lancar. Apakah ini pengaruhnya sebagai orang pasar atau tidak? Tapi mungkin kita akan cari sesi dan waktu yang lain ya. Insyaallah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.